Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nido Gede Ayudhya Aryani. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian sistem saraf. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur gerak aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Bagian-bagian dari sistem saraf yaitu yang pertama ada neuron atau sel saraf, yang kedua ada sel saraf pusat, dan yang ketiga ada sel saraf tepi. Nah, yang pertama yaitu ada neuron. Neuron adalah unit terkecil atau fungsional dari pembentuk sel saraf. Bagian-bagian neuron atau struktur neuron yang pertama yaitu ada badan sel, yang kedua ada dendrit, yang ketiga ada akson, dan yang keempat ada selubung myelin. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada neuron sensorik, yaitu neuron yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke pusat otak. Kemudian yang kedua ada neuron motorik, yaitu neuron yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari saraf ke efektor. Kemudian yang ketiga ada neuron konektor, yaitu neuron penghubung antara neuron motorik dan neuron sensorik. Dan kemudian, menurut jalur sitoplasmanya, neuron dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, neuron unipolar, yaitu neuron yang memiliki satu juluran sitoplasma pada badan selnya. Yang kedua, ada neuron bipolar, yaitu neuron yang memiliki 2 juluran sitoplasma pada badan selnya. Kemudian, yang ketiga ada neuron multipolar, yaitu neuron yang memiliki satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai neuron atau sel saraf. Sekarang saya akan menjelaskan bagian sistem saraf yang kedua, yaitu sistem saraf. Nah, yang kedua ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat utama pengendali tubuh. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Oke, bagian dari sel saraf pusat yang pertama yaitu ada otak. Otak merupakan bagian terpenting dari tubuh manusia yang tersusun dari jutaan sel-sel saraf. Bagian-bagian otak yaitu ada otak besar, talamus dan hipotalamus, otak tengah, dan otak kecil. Selain otak, sistem saraf pusat terdiri atas sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terhubung langsung dengan otak. Bagian pangkal sumsum tulang belakang disebut dengan sumsum lanjutan atau yang biasa disebut dengan medula oblongata. Sedangkan bagian yang memanjang masuk ke dalam rongga tulang belakang disebut dengan medula spinalis. Medula oblongata memiliki fungsi yaitu yang pertama mengatur denyut jantung, yang kedua menyempitkan pembuluh darah, mengatur gerakan bersin, batuk serta muntah, dan juga merupakan pusat kendali utama pernafasan pada manusia. Sementara itu, medula spinalis memiliki fungsi untuk menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak. Sumsum tulang belakang manusia juga memiliki fungsi sebagai pengatur gerak refleks atau gerak yang tidak disadari. Nah, berbeda dengan sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tersusun dari semua bagian saraf yang bercabang dari otak dan sumsum tulang belakang manusia ke seluruh bagian tubuh manusia. Nah, sistem saraf tepi ini bekerja melalui 2 arah, yaitu sistem saraf sensorik dan sistem saraf motorik. Demikian tadi penjelasan tentang bagian sistem saraf. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyakit atau gangguan pada sistem saraf. Ada beberapa gangguan atau kelainan pada sistem saraf manusia, yaitu salah satunya adalah epilepsi. Epilepsi atau ayan merupakan salah satu gangguan sistem saraf pusat yang merupakan akibat pola aktivitas listrik yang tidak normal. Hal itu menyebabkan adanya keluhan kejang, sensasi, dan pola aktivitas yang tidak biasa hingga menyebabkan hilangnya kesadaran. Nah, umumnya gejala pada penyakit epilepsi ini adalah kejang. Kejang pada penyakit epilepsi ini dapat disebabkan oleh adanya stres, kelelahan, ataupun konsumsi obat. Nah, penyebab epilepsi ini ada 2, yaitu yang pertama, epilepsi idiopatik
atau epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui. Yang kedua, ada epilepsi simptomatik atau epilepsi yang penyebabnya akibat adanya penyakit pada otak sehingga menyebabkan kerusakan otak. Kemudian, pengobatan epilepsi. Pemberian obat yang tepat biasanya dapat mengendalikan aktivitas listrik dalam otak serta mengendalikan kejang pada penderita epilepsi. Jenis obat yang digunakan untuk penderita epilepsi adalah jenis obat anti-epilepsi. Nah, bagaimana cara menghindari resiko dari terkena penyakit epilepsi tersebut? Yang pertama adalah hindari alkohol, yang kedua hindari merokok, yang ketiga atur pola diet yang seimbang, dan yang keempat adalah rajin berolahraga. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.